Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial. Materi struktur aljabaring. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fitri Handayani, NIM 12204193086 dari kelas TMT 5E asal instansi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai ideal prima. Ideal prima merupakan ideal yang bersifat bahwa setiap perkalian yang menghasilkan suatu elemen dalam ideal, maka salah satu faktornya pasti merupakan elemen dalam ideal. Menurut definisi, sebuah ideal P tidak sama dengan R pada sebuah ring komutatif R disebut ideal prima. Jika AB anggota P berimplikasi A anggota P maupun B anggota P untuk A, B anggota R. Langsung saja ke contoh, tentukan semua ideal prima dari Z12. Berikut merupakan diagram dari ideal-ideal dari Z12. Di sini diketahui bahwa ideal 2 memiliki anggota 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Ideal 4 memiliki anggota 0, 4, dan 8. Ideal 6 memiliki anggota 0 dan 6. Ideal 3 memiliki anggota 0, 3, 6, dan 9, serta ideal 0. Jika kita perhatikan, 0 bukan ideal prima dari Z12 karena 0 sama dengan 3 dan 4. 0 memiliki anggota 3 dan 4, sedangkan 3 bukan anggota 0 ataupun 4 bukan anggota 0. Dengan alasan yang sama, demikian juga dengan ideal-ideal 6 dan 4. Jadi, ideal prima dari Z12 adalah 2 dan 3. Catatan, berdasarkan contoh di atas, dapat kita katakan bahwa 0 akan menjadi ideal prima jika R adalah integral domain. Perhatikan juga bahwa ternyata ideal 2 dan ideal 3 merupakan ideal prima dari Z12. Karena Z12 per 2 sama dengan Z2 dan Z12 per 3 sama dengan Z3 merupakan sebuah integral domain. Ini membawa kita pada salah satu teorema, yaitu mengenai teorema 1. Misalkan R ring komutatif dengan unity P bukan P tidak sama dengan R merupakan sebuah ideal pada R. Maka R per P merupakan integral domain hanya jika P adalah ideal prima pada R. Teorema di atas dibuktikan melalui dua arah, yaitu yang pertama, jika R ring komutatif dengan unity, P adalah ideal sejati pada R dan R per P merupakan suatu integral domain, maka P adalah ideal prima. Pembuktian yang kedua, jika R komutatif dengan unity dan P adalah ideal prima dari R, maka R per P merupakan suatu integral domain. Bukti di atas akan mengakibatkan setiap ideal maksimal pada sebuah ring komutatif R dengan unity merupakan sebuah ideal prima. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang ideal maksimal. Di sini, ideal maksimal mempunyai pengertian sebuah ideal proper atau ideal sejati yang tidak termuat dalam ideal proper lainnya. Secara definisi, sebuah ideal M pada ring R disebut ideal maksimal jika M tidak sama dengan R dan tidak ada ideal proper I pada R yang memuat M. Contoh, tentukan semua ideal maksimal dari Z12.
Di sini bagannya sama ya. Langsung saja, jika kita perhatikan ideal proper atau ideal sejati dari Z12 adalah 0, 6, 4, 3, dan 2. Ideal 0, 6, dan 4 jelas bukan ideal maksimal dari Z12 karena ideal-ideal tersebut termuat dalam 2. Maksudnya di sini anggota dari ideal 0, 6, dan 4 itu anggotanya termuat dalam ideal 2. Sehingga dapat kita pastikan bahwa ideal maksimal dari Z12 adalah 3 dan 2. Kita ingat ke definisi tadi bahwa di sini ideal maksimal itu maksudnya ideal sejati yang tidak termuat dalam ideal lainnya. Gitu ya. Contoh, tunjukkan di sini ada contoh yang kedua, yaitu tunjukkan bahwa untuk sebaran bilangan prima P, PZ adalah ideal maksimal dari Z. Penyelesaian, untuk menunjukkan bahwa PZ adalah ideal maksimal dari Z, kita akan gunakan pembuktian dengan kontradiksi. Andaikan bahwa PZ bukan ideal maksimal dari Z, oleh karenanya ada I ideal proper lainnya dari Z sedemikian hingga PZ. Selanjutnya, ambil X anggota I min PZ. Karena P prima, maka P tidak membagi X sehingga FPB XP sama dengan 1. Dengan demikian, akan ada bilangan bulat A dan B sedemikian hingga AX plus BP sama dengan 1. Kita tandai dengan persamaan 1. Karena X, P anggota I, maka hasil operasi persamaan 1 pada bagian kiri termuat di I. Ini berarti bahwa 1 anggota I, sehingga berdasarkan teorema 1 di atas, I sama dengan R. Hal ini kontradiksi dengan asumsi awal bahwa I merupakan ideal proper dari R. Dengan demikian, pengandaian salah. Jadi kesimpulannya, PZ adalah ideal maksimal dari Z. Berdasarkan contoh 2, PZ adalah ideal maksimal dari Z. Menurut teorema dasar homomorfisme, Z per PZ isomorfis dengan ZP. Karena ZP adalah field, maka demikian juga dengan Z per PZ. Ilustrasi ini membawa kita ke salah satu teorema, yaitu teorema 2. Misalkan R ring komutatif dengan unity, maka M adalah ideal maksimal pada R hanya jika R per M merupakan suatu field. Teorema ini dibuktikan melalui dua arah. Yang pertama yaitu jika R ring komutatif dengan unity dan M adalah ideal maksimal pada R, maka R per M merupakan suatu field. Yang kedua, jika R ring komutatif dengan unity dan R per M merupakan suatu field, maka M adalah ideal maksimal pada R. Pembuktian di atas mengakibatkan misalkan R ring komutatif dengan unity, maka R adalah field jika dan hanya jika R tidak memiliki ideal sejati non-trivial. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai ring polinomial. Di sini kita menemui beberapa definisi, yaitu yang pertama definisi 9.1. Bentuk umum dari suatu polinom suku banyak adalah Px sama dengan A0 plus A1 X pangkat 1 plus A2 X pangkat 2 plus titik sampai dengan plus AN X pangkat N sama dengan sigma N I min 0 AI XI, di mana AI adalah koefisien dari Px. Bila X pangkat N tidak sama dengan 0, maka derajat dari Px adalah N. Dan bila N sama dengan 0, maka derajat Px adalah 0. Contohnya, Px sama dengan 3x pangkat 6 plus x pangkat 4 min 2x plus 1 adalah polinom yang mempunyai derajat 6. Definisi yang kedua yaitu definisi 9.2. Di definisi ini kita menggambarkan dua buah polinom. Misalkan dua buah polinom Px
dan X dikatakan sama jika dan hanya jika AI sama dengan BI untuk semua I lebih besar 0. Contohnya, 3x pangkat 6 plus x pangkat 4 min 2x plus 1 tidak sama dengan 3x pangkat 6 plus 2x pangkat 4 min 2x plus 1. Hal ini dikarenakan koefisien dari variabel x4 di sini tidak sama. Persamaan yang pertama memiliki koefisien 1 dan persamaan yang kedua memiliki koefisien 2. Selanjutnya adalah definisi 9.3, di mana di sini digambarkan perkalian dan penjumlahan dua buah polinom. Misalkan dua buah polinom px dan qx. Px plus qx sama dengan c0 plus c1x pangkat 1 plus c2x2 plus plus ck x pangkat k, di mana k sama dengan maksimal n, m untuk setiap i, ci sama dengan a1 plus b1. Untuk i lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan k. Contoh, misalkan px dan qx dengan nilai dari px adalah 2x kuadrat plus 2 dan qx sama dengan 2x plus 2, maka px plus qx sama dengan 2x kuadrat plus 2 plus 2x plus 2 sama dengan 2x kuadrat plus 2x plus 4. Definisi selanjutnya yaitu definisi 9.4. Misalkan dua buah polinom px ini dan qx, px plus qx sama dengan c0 plus c1 x1 plus c2 x2 sampai dengan plus cx x pangkat k, di mana di sini nilai k yaitu n plus m untuk setiap i, ci sama dengan ai b0 plus ai min 1 bi plus sampai plus a1 b ai bi min 1 plus a0 bi. Contoh, misalkan px dan qx dengan px 2x plus 2 dan qx 2x plus 2, maka px plus qx memiliki nilai 4x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 4x plus 4. Definisi yang terakhir yaitu mengenai definisi umum tentang ring polinomial, yaitu definisi 9.5. Misalkan R adalah suatu ring komutatif Rx, dikatakan dengan ring polinom atas R dengan Rx memiliki anggota Px, Qx, Rx, dan sebagainya. Untuk Px sama dengan sigma n sama dengan I sama dengan 0, AI xi, Qx sama dengan sigma n 1 sama dengan 0, BI xi, dan AI anggota R. Langsung kita ambil contoh, misalkan Px dan Qx adalah polinom-polinom pada Z3x dengan nilai Px-nya dan Qx berikut, maka Px plus Qx sama dengan menghasilkan nilai 2x kuadrat plus 2x plus 1. Baik, berikut yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.